Gurcharan Singh menemukan pintu yang terbuka, akhirnya memberanikan diri untuk masuk dan menemukan 10 anggota keluarga itu termasuk Lalit sudah tewas tergantung. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for clicking on this video and welcome back to Anggi di Sana channel. How are you guys? Gimana kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Di Selasa malam hari ini, aku akan membawakan kisah yang sangat memilukan, yaitu mengenai kisah ditemukannya jasad 11 anggota keluarga di India. Ke-11 jasad ini ditemukan oleh Kepala Polisi Rajiv Tomar pada tanggal 1 Juli 2018. Dalam kondisi 10 diantaranya bergelantung dalam formasi lingkaran di atas langit-langit dan satu lainnya ditemukan tergeletak di atas lantai dengan luka di leher. Kisah penemuan jasad 11 anggota keluarga ini dikenal sebagai kisah misteri hilangnya nyawa keluarga Burari. Seperti apa kisahnya? Shh, be quiet, listen carefully, cause the story begin. Keluarga Chundafat berasal dari Rajasthan yang dikenal sebagai keluarga Bhatia oleh para tetangganya, adalah keluarga yang cukup disegani di lingkungan tempat tinggal mereka. Mereka tinggal di Tohana, Haryana selama lebih dari 1 dekade sebelum akhirnya mereka pindah ke Delhi sekitar pada tahun 1989-1990. Bhopal Singh dan istrinya Narayani Devi memiliki 5 anak, yaitu Pratibha, Bhavnesh, Lalit, Dinesh, dan Sujata. Sang kepala keluarga Bhopal Singh bisa dibilang merupakan pria yang cukup mapan secara finansial. Ia memiliki lahan pertanian yang luas dan juga peternakan. Pada akhir tahun 80-an, Bhopal Singh menjual sebagian lahannya dan ia membeli sebidang tanah di Burari, yang kemudian akhirnya ia tinggal bersama istri dan putra bungsunya Lalit. Sementara anak-anaknya yang lain tinggal di kota yang berbeda. Bhopal Singh akrab dipanggil ayah oleh semua orang, adalah sosok pria yang berwibawa dan sangat dihormati. Ia dan istri dikenal memiliki perilaku yang baik kepada para tetangga dan pekerja di sekitar tempat tinggalnya. Seorang tetangga memberikan kesaksiannya saat rumah keluarga Chundafat dibangun pada tahun 1991. Kedua suami istri itu bahkan memberikan air dan teh secara cuma-cuma kepada para pekerja. Mereka juga bersedia membantu merawat putranya yang masih balita pada kala itu dan seringkali membagikan makanan kepada para tetangga. Pada tahun 1993, salah satu putra Bhopal Singh, Bhavnesh dan istrinya Savita beserta putri mereka Nitu datang ke Delhi dari Rajasthan. Kedatangan mereka tak lain adalah permintaan dari Bhopal Singh yang meminta putra keduanya itu untuk pulang. Beberapa tahun kemudian, perkiraan sekitar 1990-an, Putri Bhopal Singh, Pratibha, dan putrinya Priyanka juga datang untuk tinggal bersama. Sejak saat itu, Bhopal Singh tinggal bersama ketiga anaknya dan cucu-cucu mereka. Anak Bhopal Singh lainnya yaitu Dinesh yang merupakan kontraktor bangunan, tinggal di kota Rajasthan bersama anak-anaknya. Sementara itu, anak perempuan lainnya yaitu Sujata tinggal bersama suami dan anaknya di Panipat, Haryana. Lalit, salah satu putra dari Bhopal Singh, adalah orang yang memiliki karakter agak rumit. Pria yang biasa disapa dengan kakak atau paman ini adalah orang yang humoris, namun terkadang ia juga seorang yang pendiam. Meski begitu, Lalit dikenal sebagai orang yang bertanggung jawab dan berwibawa seperti ayahnya. Pada pertengahan tahun 1990-an, Lalit bekerja di sebuah toko kayu Shahdara dan sekitar 10 tahun kemudian ia akhirnya berhasil membuka tokonya sendiri di Burari. Pada bulan Februari 2002, ia menikahi seorang wanita bernama Tina dan mereka dikaruniai seorang anak yang bernama Shivam. Pada tahun 2004 terjadi sebuah insiden yang akhirnya mengguncang kehidupan Lalit. Ia mengalami sebuah kecelakaan kerja. Ada seseorang yang mendorongnya ke tumpukan kayu hingga mengakibatkan ia kehilangan suaranya. Lalit dan keluarga sebenarnya tahu siapa yang mendorongnya kala itu. Tapi pihak keluarga dan Lalit akhirnya menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan. Pada Februari 2007, Bhopal Singh sang ayah meninggal dunia karena penyakit pernapasan yang dideritanya. Dan hal ini membuat Lalit menjadi terguncang dan dia mengalami banyak perubahan. Selama 10 hari setelah meninggalnya Bhopal Singh, seorang pendeta dipanggil untuk memanjatkan path atau doa Garuda Purana. Selama masa berdoa 10 hari itulah suara Lalit tiba-tiba kembali. Naresh Yadav, seorang tetangga dan pelanggan di tokonya Lalit,
mengingat percakapannya di tahun 2008. Naresh bertanya, "Lalit, kok kamu bisa sih suaranya ada lagi?" Dan Lalit pun menjawab, "Iya nih Naresh, ayahku datang ke mimpiku dan memintaku untuk melakukan pemujaan." Naresh tidak terlalu paham pemujaan kepada siapa, namun ia mengatakan di setiap malam sekitar jam 9 malam, keluarga itu akan duduk bersama dan berdoa selama 15 hingga 30 menit. Selama melakukan doa itu, Lalitlah yang biasa duduk di depan untuk memimpin ritual pemujaan tersebut. Sementara itu, putra sulung Narayan Devi dan Bhopal Singh yaitu Bhavnesh sebenarnya adalah sosok yang ramah dan jauh lebih komunikatif jika dibandingkan dengan Lalit. Dia biasa menyapa orang dan mengobrol. Putri Bhavnesh, Nitu, merupakan gadis yang percaya diri dan ceria dan tengah mengejar gelar sarjana dan magister bidang perdagangan di Lovely Professional University. Sedangkan adiknya, Maneka, yang biasa disapa dengan Monu, adalah sosok yang pendiam. Monu telah menyelesaikan studinya di Universitas Delhi dan ingin mengejar gelar master di ilmu forensik. Lalu, dua menantu perempuan keluarga tersebut, yaitu Savita, istri dari Bhavnesh, dan Tina, istri dari Lalit, adalah seorang ibu rumah tangga biasa. Kemudian, satu-satunya anak perempuan dari Narayan dan Bhopal, yaitu Pratibha, adalah seorang guru les. Biasanya ia akan mengajar di rumah pada malam hari. Priyanka juga biasa mengajar selama hari liburnya di akhir pekan. Priyanka sendiri adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan. Meskipun memiliki kepribadian yang ramah, Priyanka diketahui hanya memiliki 2-3 teman akrab. Bahkan saat Priyanka mengadakan acara pertunangan, tidak ada satu orang teman pun yang diundang. Cucu keluarga ini yaitu Shivam putranya Lalit dan Dhruv putranya Bhavnesh juga merupakan siswa yang cerdas dan sering mendapatkan nilai bagus di sekolahnya. Kebetulan keduanya berada di kelas yang sama di sekolah umum Virendra. Shivam dan Dhruv menyukai sepeda motor dan mobil yang tidak dimiliki keluarga tersebut. Kata teman mereka, keduanya tidak diizinkan untuk memiliki ponsel dan akses ke laptop sangat terbatas. Mereka hanya bisa menggunakannya pada saat di dalam rumah dan itu pun harus berada dalam pengawasan orang yang lebih dewasa. 1 Juli 2018 sekitar pukul 7.15 pagi, seorang tetangga bernama Gurcharan Singh merasa heran karena rumah keluarga Chundavat masih dalam keadaan tertutup. Gurcharan yang biasanya berolahraga pagi bersama Lalit tidak melihat Lalit hingga siang hari. Tidak hanya itu saja, toko kelontong mereka yang biasanya sudah buka sekitar pukul 5 pagi masih tertutup. Suasana rumahnya juga terlihat sepi. Gurcharan Singh menemukan pintu yang terbuka, akhirnya memberanikan diri untuk masuk dan menemukan 10 anggota keluarga itu termasuk Lalit sudah tewas tergantung. Dia kemudian memberitahukan tetangga lainnya dan segera menelpon polisi. Rajiv Tomar, seorang kepala polisi, memasuki rumah Burari. Dia adalah petugas polisi yang tiba di rumah itu pada pukul 7.18 beberapa menit setelah panggilan PCR. PCR itu adalah Police Control Room. Rajiv menyatakan dalam kasus ini belum pernah dia lihat selama 17 tahun dalam karirnya sebagai polisi. 10 dari 11 orang diantaranya, 2 pria, 6 wanita, dan 2 remaja, ditemukan tergantung dengan posisi melingkar di jaring langit-langit ruangan di dalam rumah. Seorang wanita yaitu Pratibha tergantung agak jauh. Mata mereka semua ditutup dengan kain, telinga disumbat kapas, dan mulut ditutup dengan lakban. Beberapa mayat juga diikat tangan dan kakinya. Ditemukan 5 bangku yang mungkin digunakan bersama oleh 10 anggota keluarga tersebut. Wajah mereka ditutupi dengan potongan kain yang dipotong-potong dari satu spray. Narayani Devi, sang nenek, adalah satu-satunya yang ditemukan dalam keadaan tidak tergantung. Ia ditemukan tewas di kamar lain dan tampaknya ia telah dicekik hingga tewas. Tommy, seekor anjing peliharaan keluarga Chundavat, ditemukan di rantai di teras dalam keadaan demam. Tidak diketahui siapa yang telah mengikatnya dan anjing itu segera dibawa ke Noida's House of Stray Animals. Dari dalam rumah, polisi juga menemukan beberapa buku harian yang didikte oleh Lalit yang berisi mengenai perintah untuk melakukan ritual Bat Tapasya. Bat Tapasya ini adalah suatu pemujaan terhadap pohon beringin. Polisi awalnya menyatakan bahwa kasus ini adalah kasus penghilangan nyawa
Meski sebenarnya mereka percaya keadaan TKP menunjukkan adanya tindakan mengakhiri hidup massal. Tapi bila diperhatikan, ada yang janggal jika kasus ini dikatakan sebagai kasus mengakhiri hidup. Bagaimana bisa anggota keluarga yang masih berusia remaja seperti Shivam dan Dhruv serta Monu dan Nitu yang baru saja menginjak usia dewasa setuju untuk mengikatkan tali di leher mereka dan mereka akan selamat dari ritual tersebut? Polisi di sini juga menyelidiki kemungkinan adanya penghilangan nyawa dengan motif selain okultisme. Sementara itu, pada buku harian yang ditemukan, terlihat bahwa catatan di dalamnya ternyata telah ditulis selama 11 tahun yang secara kebetulan cocok dengan jumlah korban. Komisaris Gabungan Polisi Alok Kumar menyatakan bahwa ia telah menemukan catatan dengan tulisan tangan tentang bagaimana tangan dan kaki diikat yang sangat mirip dengan keadaan jasad 10 orang yang ditemukan. Rincian yang diberikan dalam buku harian itu sesuai dengan bagaimana mayat-mayat itu ditemukan dengan wajah tertutup, mulut dilakban, dan kapas yang disumpal di telinga. Di dalam buku harian itu juga disebutkan bahwa setiap orang akan diikat tangan mereka sendiri dan ketika kriya atau ritual selesai, maka semua orang akan saling membantu melepaskan ikatan tangan mereka. Kata-kata tersebut seolah-olah menunjukkan bahwa mereka sama sekali tidak berniat untuk mengakhiri hidup. Bahkan, dalam buku tersebut dikatakan bahwa setelah kriya atau ritual itu selesai, setiap orang akan saling membantu untuk melepaskan ikatan tangan mereka. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa tujuan mereka itu sebenarnya bukanlah untuk mengakhiri hidup. Selain itu juga dalam buku harian itu dikatakan bahwa wanita tua itu tidak bisa berdiri dan ia bisa berbaring di ruangan lain. Tidak ada yang bisa memastikan siapa yang telah mencekik Narayani Devi hingga tewas. Tapi yang jelas semua hal itu sama persis dengan apa yang tercatat dalam buku harian tersebut, di mana sang nenek tewas terpisah dari anggota keluarga yang lain. Laporan hasil otopsi menemukan tidak ada seorang pun dari para korban yang menunjukkan tanda-tanda berjuang ingin melepaskan diri dari tali gantungan itu sesaat mereka menyadari akhirnya mereka akan kehabisan nafas. Seolah-olah mereka pasrah begitu saja, dan hal ini membuat para penyelidik menganggap bahwa semua anggota keluarga tersebut sebenarnya mengetahui apa yang mereka lakukan. Catatan lain dalam buku itu mengatakan seseorang tidak akan mati, tetapi sebaliknya mencapai sesuatu yang hebat. Tidak dijelaskan di dalam buku harian tersebut hal hebat apa yang dimaksud. Namun ada yang berpendapat kemungkinan ini adalah kesempurnaan secara rohani, dan hal ini pula lah yang membuat para penyelidik menyimpulkan bahwa keluarga Chundavat berharap untuk bisa melihat dan bertemu kembali dengan sang ayah Bhopal Singh segera setelah mereka menggantung diri. Mereka juga sepertinya percaya bahwa Bhopal Singh akan segera menyelamatkan mereka. Namun ternyata yang terjadi adalah kenyataan tragis yang menimpa mereka. Analisis tulisan tangan mengungkapkan bahwa di dalam buku harian itu ada tulisan yang ditulis oleh Priyanka dan Nitu yang diduga didiktekan oleh Lalit yang sedang dirasuki oleh roh sang ayah Bhopal Singh. Lalit diyakini mendalangi kejadian tersebut. Tim penyelidik percaya bahwa Lalit dan Tina istrinya yang diberikan tanggung jawab untuk mengikat tangan dan kaki anggota keluarganya, dan Lalit mengatakan agar semua anggota keluarganya mengikuti apa yang diperintahkan oleh sang ayah saat merasuki tubuhnya. Setelah kematian ayahnya, Lalit menjadi orang yang sangat tertutup. Suatu hari, dia memberitahu keluarganya bahwa ia telah dirasuki oleh arwah sang ayah yang menasehatinya tentang bagaimana cara mencapai kehidupan yang lebih baik. Sejak tahun 2007, Lalit kemudian membuat buku harian yang berisi petunjuk yang disebut-sebut berasal dari arwah ayahnya. Menurut Lalit, ayahnya jugalah yang menginstruksikan apa saja yang harus dilakukan. Perintah-perintah itu semuanya telah dituliskan di dalam buku harian tersebut, dan perintah itu harus diikuti oleh seluruh anggota keluarga. Buku itu bahkan memuat petunjuk berisikan rutinitas sehari-hari anggota keluarga, termasuk kebiasaan makan sampai kegiatan lainnya. Jadi semua kegiatan sudah diatur dalam buku harian yang diinstruksikan oleh arwah Bhopal Singh. Kasus hilangnya nyawa 11 anggota keluarga Chundavat ini
banyak ditemukan beberapa bukti yang ditemukan di TKP antara lain. Yang pertama, 11 buku catatan ritual. Tidak hanya satu buku harian yang ditemukan oleh tim kepolisian di TKP, melainkan ada 11 buku catatan harian berisi mengenai ritual keagamaan yang ditulis dalam bahasa Hindi. Terungkap bahwa ritual Hawan dilakukan beberapa jam sebelum mengakhiri hidup dan mereka memesan makanan dari luar. 8 ponsel milik 11 anggota keluarga ini ditemukan ditempel dan disembunyikan di dalam laci, dan anjing peliharaan mereka dibiarkan terikat di teras. Yang kedua, buku catatan harian ditulis oleh 3 orang berbeda. Tim kepolisian mengatakan tulisan tangan di dalam buku catatan harian ini menunjukkan ditulis setidaknya 3 orang yang berbeda, termasuk Lalit dan Priyanka. Yang pertama, buku catatan harian itu ditulis dengan menggunakan bahasa Hindi sejak 8 Juli 2007 hingga 30 Juni 2018. Catatan terakhir menjelaskan sebuah ritual dan tujuan ritual yang harus mereka ikuti. Ada tertulis tentang masalah keluarga dan bagaimana Lalit telah menjadi penyelamat bagi mereka. Ritual itu adalah upacara syukur untuk suami Narayan Devi, yaitu Bhopal Singh, yang telah meninggal pada tahun 2007. Diketahui ketika Bhopal Singh meninggal dunia, keluarga Chundavat ini berjuang menghadapi masalah keuangan dan pertikaian sampai 2007. Dan Lalit mengambil alih kepala keluarga dan meyakinkan orang lain bahwa dia adalah reinkarnasi dari sang ayah dan bahkan mulai meniru perilaku sang ayah. Polisi juga mengatakan bahwa Lalit adalah otak dari kejadian ritual tersebut. Mereka sekeluarga ingin berterima kasih kepada Lalit atas nasib baik keluarga. Priyanka adalah seorang manggalik, yaitu seseorang di mana lahir dengan kombinasi waktu yang salah, bertunangan pada tanggal 11 Juni 2018, dilarang bercerita mengenai pertunangannya kepada siapapun sebagai salah satu syarat dari ritual tersebut. Yang ketiga, rekaman CCTV. Pada tanggal 30 Juni 2018, sekitar pukul 10 malam, rekaman yang dirilis oleh polisi menunjukkan Savita dan Nitu membawa bangku, serta Dhruv dan Shivam membawa kabel ke rumah, dan polisi mengatakan bahwa barang-barang ini digunakan dalam ritual tersebut. Sekitar pukul 11 malam, Bhavnes terlihat sedang mengajak anjingnya jalan-jalan di sekitar luar rumah. Serta ada seorang pengantar makanan yang mengantarkan 20 chapati ke rumah keluarga Chundavat. Di rekaman tersebut tidak terlihat ada orang yang mencurigakan yang masuk atau keluar dari rumah itu. Yang keempat, ditemukannya 11 pipa. Di bagian luar rumah Chundavat ada 11 pipa yang tidak biasa. 11 pipa itu dipasang keluar dan posisinya tidak beraturan serta sangat ganjal. Pipa-pipa tersebut terdiri dari 4 buah pipa lurus dan 7 buah pipa bengkok. Dan sepertinya jumlah pipa itu sesuai dengan anggota keluarga tersebut, yaitu 4 pria dan 7 wanita. Kebetulankah? Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah. 11 pipa yang mencurigakan dan ditempatkan secara sembarang itu mendorong tim kepolisian untuk menyelidiki apakah pipa-pipa tersebut memiliki hubungan dengan dugaan ritual yang menyebabkan 11 anggota keluarga Bhatia tewas. Rumornya pipa-pipa tersebut digunakan sebagai saluran untuk roh-roh mereka. Seorang kontraktor dan tukang las yang memasang pipa tersebut di November 2017 membantah adanya perencanaan atau instruksi di balik jumlah pipa yang aneh tersebut. Kunwarpal, seorang kontraktor yang diberi tugas untuk merenovasi rumah berlantai 3 tersebut, mengatakan ide perbaikan pipa tersebut berasal dari Lalit Bhatia. Lalit menyatakan pipa-pipa tersebut digunakan untuk ventilasi dan penerangan, dan pipa-pipa itu bisa dilepas serta lubang-lubangnya ditutup pada saat konstruksi dimulai. Kunwarpal menyatakan bahwa jumlah 11 pipa tersebut yang menyatakan jumlah pria dan wanita dalam keluarga Chundavat itu hanyalah kebetulan semata, mengingat pekerjanya Ahmed Ali hanya menggunakan potongan pipa yang tersisa. Kelima, penjelasan psikolog. Psikolog melihat kasus hilangnya 11 anggota keluarga ini adalah sebagai akibat dari gangguan psikotik massal, yaitu anggota kelompok secara membabi buta mempercayai salah satu di antara mereka dan mengikuti instruksinya tanpa mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Lalit Chundavat diyakini memiliki delusi kalau ia bisa berkomunikasi dengan arwah ayahnya.
Dia mungkin akhirnya berhasil meyakinkan seluruh anggota keluarganya untuk mengikuti apa yang diperintahkannya dengan keyakinan kalau ayah mereka yang sudah meninggal itu akan membawa mereka menuju keselamatan. Yang keenam, pendapat para kerabat. Para kerabat berpendapat bahwa peristiwa mengerikan itu adalah kasus penghilangan nyawa, dan mereka menolak untuk mempercayai bahwa ke-11 anggota keluarganya bisa melakukan tindakan menghilangkan nyawa, apalagi untuk sebuah ritual. Namun hingga saat ini pihak kerabat masih belum menemukan apa motif dibalik peristiwa mengerikan 2018 lalu itu. Ada beberapa teori yang populer mengenai tragedi kasus ditemukannya 11 jasad anggota keluarga Cundafat, diantaranya. Yang pertama, teori tentang mengakhiri hidup. Teori ini muncul karena tidak adanya tanda-tanda kekerasan yang muncul pada saat korban ditemukan. Seluruh anggota keluarga itu seakan-akan secara sukarela menggantung diri mereka di langit-langit rumah, yang semakin memperkuat dugaan bahwa mereka memang merencanakan untuk mengakhiri hidup mereka. Namun, teori ini juga memiliki kelemahan, karena di hari-hari terakhir terlihat kondisi mereka tidak dalam keadaan depresi, malahan mereka menjalankan kehidupan sehari-hari seperti biasanya. Ditambah lagi nih, fakta bahwa Mono dan Nitu berencana akan melanjutkan kuliahnya. Priyanka yang tengah mempersiapkan pernikahannya setelah acara pertunangannya lalu, dan dua cucu laki-laki Shivam dan Dhruv melakukan kegiatan sekolah seperti biasanya. Jadi, akan sangat aneh kalau mereka merencanakan untuk mengakhiri hidup mereka. Yang kedua, teori tentang penghilangan nyawa. Bicara tentang penghilangan nyawa, kira-kira mungkin tidak ya ada pihak ketiga yang ingin menghabisi mereka? Sebut aja nih, semua orang yang tinggal di sekitar Burari itu tahu kegiatan ritual yang dijalankan oleh keluarga Cundafat. Lalu ada orang yang punya motif untuk menghilangkan nyawa keluarga tersebut, masuk ke dalam rumahnya dan memaksa mereka untuk menggantung diri dan membuat seolah-olah mereka mengakhiri hidup mereka. Tapi kalau memang teori ini benar, kenapa tidak ditemukan bekas-bekas tanda-tanda perlawanan, bahkan bekas perkelahian di TKP? Dan lagi, jika memang ini tentang penghilangan nyawa, apa sih motif yang tepat? Seandainya motifnya adalah perampokan, namun pada kenyataannya tidak ada barang-barang yang hilang. Dan kalau seandainya motifnya itu adalah dendam, kan sudah diketahui bahwa keluarga Cundafat ini adalah keluarga yang sangat ramah dan baik hati kepada tetangganya, bahkan para pekerja. Menurut kalian bagaimana tentang teori ini? Komen di bawah. Yang ketiga, teori tentang kecelakaan yang tidak disengaja. Dari semua teori yang aku sebutin tadi, teori ini yang paling masuk akal. Kita sama-sama tahu bahwa keluarga Cundafat memang sedang menjalankan ritual yang diperintahkan oleh Lalit sesuai dengan catatan buku harian yang menurut Lalit itu semua adalah perintah dari arwah ayahnya. Kemudian semua anggota keluarganya setuju untuk melakukan ritual tersebut dan berpikir bahwa prosesnya itu hanya sebentar aja. Mereka kemudian menyiapkan kain yang panjang dan kemudian melilitkan leher mereka dan digantung di atas langit-langit. Lalu mereka menutup matanya dengan kain, sementara yang lainnya membantu untuk mengikatkan tangan ke belakang. Dan sebelumnya sang nenek sudah ditempatkan di kamar yang terpisah. Kemudian setelah semua persiapannya telah selesai, mereka berdiri di atas bangku dan satu persatu mereka menjatuhkan bangku yang digunakan oleh mereka untuk berpijak. Entah salah perhitungan atau rencana mereka yang tidak matang, karena seharusnya ada seseorang yang akan membantu mereka untuk melepaskan diri dari jeratan tali gantungan itu, yang akhirnya mereka semua tewas dengan posisi tergantung. Seperti yang sudah kita ketahui, kasus tewasnya keluarga Cundafat di India ini dikarenakan mereka menjalankan ritual Bathapasya atau pemujaan pohon beringin. Sebenarnya, apa sih makna pohon beringin bagi masyarakat di India itu sendiri? Berikut 5 makna pohon beringin di India. Yang pertama, pohon beringin merupakan pohon sakral di India. Pohon ini dikaitkan dengan Dewa Yama, yaitu dewa kematian. Pohon ini disembah terlebih dahulu untuk memohon kesembuhan
dan pengobatan, dan dipercaya setelah itu dewa dan dewi akan berdatangan. Yang kedua, pohon beringin dipercaya dapat melanggengkan pernikahan. Para perempuan di India melakukan ritual mengelilingi pohon beringin dan mengikatkan 7 tali di sekelilingnya. Ritual ini dilakukan sebagai simbol pengikat keabadian di dalam kehidupan pernikahan. Mereka percaya ritual ini dapat melindungi mereka dari menjanda yang diyakini sebagai nasib terburuk bagi seorang perempuan India. Yang ketiga, pohon beringin sebagai lambang spiritual. Yang keempat, pohon beringin tidak dipakai dalam ritual pernikahan dan kelahiran. Mereka percaya bahwa pohon beringin bisa melanggengkan pernikahan, namun pohon ini bukan menjadi bagian tanaman yang digunakan untuk upacara pernikahan dan kelahiran di India. Kenapa? Karena pohon beringin tidak mengizinkan tanaman lain untuk bertumbuh di bawah naungannya, dan ia menghalangi sinar matahari sebagai sumber energi bagi tanaman lain untuk memproduksi makanan. Itu sebabnya pohon beringin dipercaya sebagai tumbuhan yang tidak mengizinkan kelahiran kembali. Yang kelima, pohon beringin sebagai simbol keabadian. Pohon beringin dinilai memiliki umur panjang yang bisa mencapai ratusan tahun. Ia memiliki akar gantung yang jika ia mencapai tanah maka ia akan berubah menjadi batang, sehingga nantinya akan sulit membedakan akar dari batangnya. Karena itu pula pohon beringin dianggap layak untuk dipuja karena selalu hijau dan teduh, serta menjadi tempat perlindungan bagi semua makhluk hidup yang tidak mampu menanggung beban di dalam kehidupannya. Itulah tadi kisah tragis sekaligus mengerikan yang terjadi di Burari, Delhi, India. Mari kita sama-sama mendoakan semua anggota keluarga Cundavat diberikan ketenangan serta tempat terbaik di sisi Tuhan. Dan semoga kejadian tragis ini tidak terulang kembali di kemudian hari. Pada tahun 2001 oleh Netflix, kisah ini dijadikan sebuah film dokumenter dengan 3 episode yang berjudul House of Secrets: The Burari's Death, yang disutradarai oleh Lina Yadav dan Anubhav Chopra. 3 tahun setelah kejadian tragis itu, rumah keluarga Cundavat sempat dijadikan situs rumah horor oleh warga setempat. Kabarnya rumah dengan 3 lantai itu saat ini ditempati oleh 2 keluarga Kashyap yang pindah pada Januari 2020 di lantai dasar, yang kemudian ia menjalankan pusat diagnostik Dhruv di sana. Sementara keluarga Ali yang telah menjaga rumah tersebut tinggal di lantai 1 dan 2 sejak tahun 2018. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa hit like buttonnya dan share ke semua sosial media yang kamu punya. Tentunya jangan lupa buat kamu yang belum subscribe, segera subscribe agar channel ini semakin berkembang, dan turn on notifnya supaya kamu jadi yang pertama tahu saat aku upload video berikutnya. Dan untuk kamu yang sudah subscribe channel ini, terima kasih banyak karena kalianlah aku menjadi semakin semangat menyajikan kisah-kisah seru dan menegangkan. Kalau kamu ada ide untuk videoku selanjutnya, tulis di kolom komentar, cause I would like to know it and love to share with all of you. Follow Instagram aku @anggi_di_sana supaya kita bisa lebih dekat. Thank you so much for watching, dan aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi di videoku selanjutnya. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.